Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adli Fadlan, nomor BP 191042/2017 dari jurusan Biologi, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video ini dalam rangka memenuhi tugas fisika saya dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Riko Adrial MSI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membahas apa itu rangkaian arus searah. Pada rangkaian arus searah ini saya akan menjelaskan yaitu konsep dari arus listrik, hukum Kirchhoff 1, dan rangkaian RT. Marilah simak dan saksikan video saya berikut ini. Sebelum kita membahas rangkaian arus searah, kita harus memahami konsep arus listrik. Arus listrik yaitu jumlah muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Kita ibaratkan ada sebuah rangkaian yang disusun oleh kabel sebagai penghantar, dan sumbernya kita ibaratkan baterai. Sumber arus listrik berasal dari muatan positif menuju ke sumber penerang atau biasanya lampu ke muatan negatif. Dari konsep tersebut dapat kita lihat sumber arus listrik itu dinyatakan dengan simbol I atau kuat arus, dan muatan itu kita simbolkan dengan I, dan waktu yaitu T dengan rumus I sama dengan Q per T. Biasanya ditanyakan di persoalan itu jumlah banyak elektron. Jumlah banyak elektron yaitu dirumuskan dengan N sama dengan Q per E. N yaitu jumlah elektron, Q muatan, dan E elektron. Elektron sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 9 C. Jumlah elektron bisa diketahui jika besar arus ada. Baiklah, yang pertama yaitu ada hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff 1 berbunyi arus total yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut, sehingga dirumuskan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal yaitu hukum Kirchhoff pada buku Tripler halaman 201. Contoh soal nomor 6. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dalam rangkaian, baterai-baterai memiliki resistansi internal yang bisa diabaikan, dan ammeter memiliki resistansi yang bisa diabaikan. Yang A, tentukan arus melalui ammeter. Yang B, tentukan energi yang dikirim oleh baterai 12 volt dalam 3 sekon. Dan yang C, tentukan panas joule total yang dihasilkan dalam 3 sekon. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 6. Rumus hukum Kirchhoff yaitu sigma I yang masuk sama dengan sigma I yang keluar. Sigma I yang masuk yaitu I1 tambah I2 tambah I3. I2 sama dengan I3 dikurang I1. Kita dapat persamaan 1. Pada loop pertama kita dapat rangkaian pada loop pertama yaitu sigma E tambah sigma R sama dengan 0 min sigma 1 ditambah sigma 2 tambah I1 dikali R1 tambah I3 dikali R3 sama dengan 0. Kita dapatkan hasil min 12 tambah 2 tambah 2 dikalikan I3 tambah 3 dikali I3 sama dengan 2I1 tambah 3I3 sama dengan 10. Kita dapat persamaan yang kedua. Pada loop kedua kita pisahkan rangkaian berikut ini, yaitu sigma E sama dengan sigma I dikali R sama dengan 0. Sigma 2 ditambah I2 dikalikan R2 tambah I3 kali R3 sama dengan 0. 2 ditambah 2I2 tambah 2I3 sama dengan 0. Kita dapatkan 2I2 tambah 2I3
sama dengan min 2. Kita dapatkan persamaan 3. Lalu kita substitusikan dari persamaan 1 ke persamaan 3. 2i2 tambah 2i3 sama dengan min 2. 2i2 tambah 2i3 kita dapatkan di sini i2 yaitu 2 dikalikan i3 dikurang i1 ditambah 2 dikali i3 sama dengan min 2. Maka kita lanjutkan, itu 2i3 dikurang 2i1 tambah 2i3 sama dengan min 2. Lalu diturunkan, maka hasilnya yaitu 4i3 dikurang 2i1 sama dengan min 2. Kita dapatkan ke persamaan keempat. Maka selanjutnya yaitu mengeliminasikan persamaan 2 ke persamaan 4. Pada persamaan 2 ini nilainya 2i2 tambah 3i3 sama dengan 10. Dan persamaan 4 kita eliminasikan, min 2i2 tambah 4i3 sama dengan min 2. Kita eliminasikan persamaan 2 persamaan 4 kita dengan melihat nilai di depannya. 2i2 ditambah min 2i2 hasilnya habis 0. Kalau kita hilangkan 3i3 ditambah 4i3 kita turunkan, hasilnya 7i3 sama dengan 8. i3 7i3 kita pindah luaskan, i3 sama dengan 8/7. Hasilnya yaitu 1,14 ampere. Maka kita substitusikan lagi, 2i1 tambah 3i3 sama dengan 10. 2i1 tambah 3 nilai i3 sudah kita dapatkan yaitu 8/7 sama dengan 10. Maka kita turunkan, hasilnya 14i1 tambah 24 sama dengan 70. 14i1 sama dengan 46. Kita pindah luaskan, i1 sama dengan 46/14. Kita dapatkan hasil yaitu 3,28 ampere. Untuk persoalan pertama yaitu A, tentukan arus yang melalui ammeter. Jawabannya yaitu I3. Untuk persoalan yang B, tentukan energi yang dikirim oleh baterai 12 volt dalam waktu 3 sekon. PR1 sama dengan sigma E tambah sigma I1 dikali R1. Kita masukkan nilai yaitu 12 tambah 1,14 dikali 2. Kita dapatkan hasil yaitu 14,28. Selanjutnya yaitu VR2 sigma tambah I3 dikali R3. Itu tidak memiliki nilai atau 0%. Dan persoalan yang ketiga yaitu tentukan panas joule yang dihasilkan dalam waktu 3 sekon. Kita masukkan rumusnya yaitu W1 sama dengan V kali kuat arus dikalikan waktu atau T sama dengan V. Kita dapatkan hasil yaitu 14,28 dikali 46/14 dikali 3. T nya itu 3, berarti dikalikan 3 hasilnya 140 joule. Baik, yang kedua yaitu adalah rangkaian RC. Rangkaian RC merupakan suatu rangkaian yang berisi sebuah resistor dan kapasitor. Pada rumus pelepasan muatan dari kapasitor yaitu rumusnya I0 atau kuat arus sama dengan V0 per R dikali Q0 per RC. V0 ini merupakan tegangan, R ini simbol dari hambatan, dan Q0 simbol dari muatan, dan RC merupakan konstanta waktu. Dan kita lihat ini merupakan rumus muatan pada kapasitor yaitu QT sama dengan Q0 kali E pangkat min T per RC sama dengan Q0
E kali min T per T. T sama dengan RC. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang pertama. Pada contoh soal yang pertama, pada rangkaian RC, contoh soal pertama yaitu kapasitor 4 mikro F dimuati hingga 24 V, lalu dihubungkan dengan resistor 200 ohm. Tentukan yang A muatan mula-mula pada kapasitor, yang B arus mula-mula melalui resistor 200 ohm, dan yang C konstanta waktu, dan yang D muatan pada kapasitor setelah 4 meter per sekon per 200. R nya itu nilainya 200 sama dengan 0,12 ampere. Kita dapatkan hasil yaitu 0,12 ampere. Lalu kita masuk pada konstanta waktu. Kita masukkan rumus konstanta waktu yaitu RC. R nya 200 dan C nya yaitu 4, sama dengan 800 mikrosekon sama dengan 0,8 meter per sekon. Nah, untuk mencari yang D, muatan pada kapasitor setelah 4 sekon, itu kita masukkan rumus yaitu Q dikali Q0 pangkat muatan min negatif waktu T per konstanta waktu. 9 kita turunkan, hasilnya 96 mikro C. Muatan dikali muatan pangkat min 4 per 0,8. 96 mikro C muatan min pangkat min 5 sama dengan 0,647 mikro C. Kita dapatkan hasilnya ini. Baik, selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang kedua. Pada contoh soal yang kedua, sebuah baterai 6V resistensi internalnya diabaikan digunakan untuk mengisi kapasitor 2μF melalui resistor 100 ohm. Tentukan yang A arus mula-mula, dan yang B muatan akhir pada kapasitor, dan yang C waktu yang dibutuhkan muatan untuk mencapai 90% nilai akhirnya. Baik, diketahui epsilon yaitu sama dengan 6V, kapasitornya yaitu 2μF, dan resistornya yaitu 100 ohm. A, rumus I0 kita masukkan yaitu epsilon per R. Rumus arus mula-mula yaitu epsilon per R, kita masukkan nilai epsilonnya yaitu ada 6 dan R nya yaitu 100. 6 per 100 kita dapatkan hasilnya yaitu 0,06 ampere. Kita dapat lalu selanjutnya yang kedua yaitu muatan akhir pada kapasitor. Muatan akhir pada kapasitor disimbolkan dengan QF. QF sama dengan epsilon dikali kapasitor, sama dengan nilai epsilonnya 6, nilai kapasitornya 2. Lalu kita kalikan 6 dikali 2 sama dengan 12 mu C. Selanjutnya yaitu konstanta waktu yang dibutuhkan muatan untuk mencapai 90% nilai akhir. Kita rumuskan itu Q sama dengan 0,9 epsilon dikali kapasitor, sama dengan epsilon kali kapasitor dalam kurung 1 min dikurang E pangkat min T per RC. 0,9 sama dengan 1 dikurang E pangkat min T per RC. Kenapa? Karena EC kalau kita pindah luaskan itu dikurang, hilang, berarti kita turunkan dan ini hasilnya. Lalu kita pindah luaskan lagi, E pangkat min T per RC sama dengan 1 dikurang 0,9, hasilnya itu 0,1. Kita masukkan nilainya.
I pangkat min T per RQ sama dengan min T per RQ sama dengan in 0,1 sama dengan min 2,3. Nilai T nya sama dengan 2,3 RQ sama dengan 2,3, nilai T nya itu 200 mu S. Kita dapatkan hasil yaitu 460 mu S. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.